Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya sangat senang, saya sangat bahagia bisa kembali menyapa saudara melalui firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 26 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan buat kita. Pekerjaan apa sih yang paling membosankan untuk kita lakukan? Mungkin jawaban kita akan sama. Pekerjaan yang paling membosankan untuk kita lakukan adalah ketika kita disuruh untuk menunggu atau menanti-nantikan kedatangan seseorang. Bagaimana sikap kita ketika kita menunggu orang yang kita tunggu, tetapi orang itu tidak kunjung tiba? Mungkin saja sikap kita akan marah, emosi. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, lebih ekstrim lagi, kita akan meninggalkan dia. Sekarang pertanyaan itu kita rubah dengan pertanyaan, bagaimanakah sikap kita ketika kita menunggu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kedua kalinya? Karena kita sudah memasuki minggu-minggu Advent. Apakah kita akan emosi? Apakah kita akan marah? Bahkan kita akan meninggalkan dia karena dia tidak kunjung tiba? Sekali-kali saya katakan, jangan pernah kita untuk bosan menunggu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Itu sudah diingatkan melalui firman Tuhan, melalui Nabi Yesaya. Yesaya mengatakan dia akan mau untuk menantikannya dengan penuh harapan yang hidup. Kalau dikatakan dengan penuh harapan yang hidup, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita menanti, hendaklah kita mau untuk menyebut namanya dan mengingat akan dirinya. Ketika kita menyebut dan mengingat akan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan selalu berbuat baik. Kita akan selalu mengasihi di dalam kehidupan kita sampai dia datang untuk kedua kalinya. Banyak di antara orang-orang percaya, ketika dia menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus karena belum tiba saatnya, banyak orang yang meninggalkan dia. Seperti halnya tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita menunggu seseorang. Saya jadi teringat ketika saya pacaran, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika itu saya berjanji dengan pacar saya. Ketika saya berjanji di suatu taman bunga, jamnya sudah ditentukan, saya terlebih dahulu datang ke situ. Ketika saya datang ke tempat itu, dia tidak kunjung tiba, bahkan lewat dari jam yang sudah kami tentukan. Ketika itu, kalau saja saya emosi, saya marah, saya tidak berpengharapan bahwa dia akan datang, maka saya akan meninggalkan dia. Apa hadiah yang saya dapat ketika saya meninggalkan dia? Ya mungkin saja saya akan diputuskan dia. Mungkin dia akan marah-marah, mungkin akan ada pertengkaran. Tetapi ketika itu saya mau untuk setia, penuh dengan harapan menunggu kedatangan dia. Bahkan dia datang lebih lama. Sejam 2 jam saya menunggu dia lewat dari jam yang telah ditentukan. Tetapi ada satu yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika dia datang, saya penuh dengan sukacita. Saya penuh dengan kebahagiaan. Saya mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa. Karena kami bisa jalan-jalan, kami bisa ketawa, kami bisa senyum bersama-sama. Demikian juga dengan ketika kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita mau untuk setia, tidak meninggalkan dia, tetapi kita mau untuk selalu melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, menyebut namanya, maka kita akan mendapatkan hadiah yang terbesar, yaitu hadiah yang diberikan Tuhan, kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang kekal. Kita
Kita sampaikan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah, ready or not, Jesus is coming. Siap atau tidak siap, Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Dan ingatlah, kita harus selalu melakukan yang terbaik seturut dengan firman-Nya, karena kita akan mendapatkan hadiah yang penuh berkat, hadiah yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, yaitu kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami melalui Nabi Yesaya, di mana kami akan selalu setia menanti-nantikan kedatangan-Mu Tuhan, dan selalu mau di dalam pengharapan yang hidup kami melakukan pekerjaan yang baik, sehingga kami bisa mendapatkan hadiah yang terbesar yang pasti akan Engkau berikan kepada kami, yaitu kerajaan-Mu Tuhan. Kami sampaikan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.